Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pengacara kondang Hotma Sitompul meninggal dunia pada 16 April 2025. Dari informasi yang dihimpun, Hotma tutup usia pada pukul 11.15 waktu Indonesia Barat hari ini. Mengembuskan napas terakhir di ICU RSCM Kencana Jakarta. Rencananya, jenazah Hotma akan dimayamkan di Jalan Antasari, Jakarta Selatan. Hotma Sitompul dikenal sebagai pengacara kondang di Indonesia. Dia merupakan saudara kandung dari Ruhut Sitompul. Pemilik nama lengkap Hotma Parapatuan Dani Sitompul ini lahir di Tanah Karo, Sumatera Utara pada 30 November 1956. Sepak terjang alumni Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tersebut diakui publik. Dia kerap kali menangani sejumlah kasus besar dan kontroversial. Sejak 1980, Hotma memilih untuk mendirikan kantor hukumnya sendiri, yakni Hotma Sitompul. Ia tercatat sebagai pendiri Yayasan LBH Mawar Saron. Yayasan tersebut termasuk bagian dari Yayasan Hotma Sitompul yang didirikan sejak 2002. Lembaga ini didirikan untuk membantu mereka yang miskin, lemah, dan buta hukum untuk mendapatkan keadilan. Hotma pernah menjadi pengacara sejumlah klien ternama. Pada tahun 2009, Hotma Sitompul mendampingi Baim Wong untuk menangani kasus perdata yang dilakukan Astrid QQ Production. Dia juga pernah ditunjuk sebagai kuasa hukum Richard Mulyadi yang merupakan cucu konglomerat yang terjerat kasus kepemilikan kokain. Selain itu, Hotma juga sempat berhadapan dengan Hotman Paris di meja hijau. Sejumlah kasus besar yang pernah ia tangani sepanjang karirnya, diantaranya adalah kasus kematian aktivis HAM Munir Said Talib hingga kasus penggelapan pajak Gayus Tambunan. Menjelang Pilpres 2024, Hotma Sitompul Hukum Nasional atau THN, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hotma juga dikenal sebagai Ketua Dewan Penasehat Peradisai. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pengacara kondang Hotma Sitompul meninggal dunia pada 16 April 2025. Dari informasi yang dihimpun, Hotma tutup usia pada pukul 11.15 waktu Indonesia Barat hari ini. Mengembuskan napas terakhir di ICU RSCM Kencana Jakarta. Rencananya, jenazah Hotma akan dimayamkan di Jalan Antasari, Jakarta Selatan. Hotma Sitompul dikenal sebagai pengacara kondang di Indonesia. Dia merupakan saudara kandung dari Ruhut Sitompul. Pemilik nama lengkap Hotma Parapatuan Dani Sitompul ini lahir di Tanah Karo, Sumatera Utara pada 30 November 1956. Sepak terjang alumni Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tersebut diakui publik. Dia kerap kali menangani sejumlah kasus besar dan kontroversial. Sejak 1980, Hotma memilih untuk mendirikan kantor hukumnya sendiri, yakni Hotma Sitompul. Ia tercatat sebagai pendiri Yayasan LBH Mawar Saron. Yayasan tersebut termasuk bagian dari Yayasan Hotma Sitompul yang didirikan sejak 2002. Lembaga ini didirikan untuk membantu mereka yang miskin, lemah, dan buta hukum untuk mendapatkan keadilan. Hotma pernah menjadi pengacara sejumlah klien ternama Sitompul, mendampingi Baim Wong untuk menangani kasus perdata yang dilakukan Astrid QQ Production.
Dia juga pernah ditunjuk sebagai kuasa hukum Richard Mulyadi yang merupakan cucu konglomerat yang terjerat kasus kepemilikan kokain. Selain itu, Hotma juga sempat berhadapan dengan Hotman Paris di meja hijau. Sejumlah kasus besar yang pernah ia tangani sepanjang karirnya, diantaranya adalah kasus kematian aktivis HAM Munir Said Talib hingga kasus penggelapan pajak Gayus Tambunan. Menjelang Pilpres 2024, Hotma Sitompul tergabung dalam Tim Hukum Nasional atau THN Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hotma juga dikenal sebagai Ketua Dewan Penasehat Peradisai. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pengacara kondang Hotma Sitompul meninggal dunia pada 16 April 2025. Dari informasi yang dihimpun, Hotma tutup usia pada pukul 11.15 waktu Indonesia Barat hari ini. Mengembuskan napas terakhir di ICU RSCM Kencana Jakarta. Rencananya, jenazah Hotma akan dimayamkan di Jalan Antasari, Jakarta Selatan. Hotma Sitompul dikenal sebagai pengacara kondang di Indonesia. Dia merupakan saudara kandung dari Ruhut Sitompul. Pemilik nama lengkap Hotma Parapatuan Dani Sitompul ini lahir di Tanah Karo, Sumatera Utara pada 30 November 1956. Sepak terjang alumni Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tersebut diakui publik. Dia kerap kali menangani sejumlah kasus besar dan kontroversial. Sejak 1980, Hotma memilih untuk mendirikan kantor hukumnya sendiri, yakni Hotma Sitompul. Ia tercatat sebagai pendiri Yayasan LBH Mawar Saron. Yayasan tersebut termasuk bagian dari Yayasan Hotma Sitompul yang didirikan sejak 2002. Lembaga ini didirikan untuk membantu mereka yang miskin, lemah, dan buta hukum untuk mendapatkan keadilan. Hotma pernah menjadi pengacara sejumlah klien ternama. Pada tahun 2009, Hotma Sitompul mendampingi Baim Wong untuk menangani kasus perdata yang dilakukan Astrid QQ Production. Dia juga pernah ditunjuk sebagai kuasa hukum Richard Mulyadi yang merupakan cucu konglomerat yang terjerat kasus kepemilikan kokain. Selain itu, Hotma juga sempat berhadapan dengan Hotman Paris di meja hijau. Sejumlah kasus besar yang pernah ia tangani sepanjang karirnya, diantaranya adalah kasus kematian aktivis HAM Munir Said Talib hingga kasus penggelapan pajak Gayus Tambunan. Menjelang Pilpres 2024, Hotma Sitompul tergabung dalam Tim Hukum Nasional atau THN Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hotma juga dikenal sebagai Ketua Dewan Penasehat Peradisai. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pengacara kondang Hotma Sitompul meninggal dunia pada 16 April 2025. Dari informasi yang dihimpun, Hotma tutup usia pada pukul 11.15 waktu Indonesia Barat hari ini. Mengembuskan napas terakhir di ICU RSCM Kencana Jakarta. Rencananya, jenazah Hotma akan dimayamkan di Jalan Antasari, Jakarta Selatan. Hotma Sitompul dikenal sebagai pengacara kondang di Indonesia. Dia merupakan saudara kandung dari Ruhut Sitompul. Pemilik nama lengkap Hotma Parapatuan Dani Sitompul ini lahir di Tanah Karo, Sumatera Utara pada 30 November 1956. Sepak terjang alumni Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tersebut diakui publik. Dia kerap kali menangani sejumlah kasus besar dan kontroversial. Sejak 1980, Hotma memilih untuk mendirikan kantor hukumnya sendiri, yakni Hotma Sitompul. Ia tercatat sebagai pendiri Yayasan LBH Mawar Saron. Yayasan tersebut termasuk bagian dari Yayasan Hotma Sitompul yang didirikan sejak 2002.
Lembaga ini didirikan untuk membantu mereka yang miskin, lemah, dan buta hukum untuk mendapatkan keadilan. Hotma Hui pernah menjadi pengacara sejumlah klien ternama. Pada tahun 2009, Hotma Sitompul mendampingi Baim Wong untuk menangani kasus perdata yang dilakukan Astrid QQ Production. Dia juga pernah ditunjuk sebagai kuasa hukum Richard Mulyadi yang merupakan cucu konglomerat yang terjerat kasus kepemilikan kokain. Selain itu, Hotma juga sempat berhadapan dengan Hotman Paris di meja hijau. Sejumlah kasus besar yang pernah ia tangani sepanjang karirnya, diantaranya adalah kasus kematian aktivis HAM Munir Said Talib hingga kasus penggelapan pajak Gayus Tambunan. Menjelang Pilpres 2024, Hotma Sitompul tergabung dalam Tim Hukum Nasional atau THN Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hotma juga dikenal sebagai Ketua Dewan Penasehat Paradisai. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pengacara kondang Hotma Sitompul meninggal dunia pada 16 April 2025. Dari informasi yang dihimpun, Hotma tutup usia pada pukul 11.15 waktu Indonesia Barat hari ini. Mengembuskan napas terakhir di ICU RSCM Kencana Jakarta. Rencananya, jenazah Hotma akan dimayamkan di Jalan Antasari, Jakarta Selatan. Hotma Sitompul dikenal sebagai pengacara kondang di Indonesia. Dia merupakan saudara kandung dari Ruhut Sitompul. Pemilik nama lengkap Hotma Parapatuan dan Sitompul ini lahir di Tanah Karo, Sumatera Utara pada 30 November 1956. Sepak terjang alumni Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tersebut diakui publik. Dia kerap kali menangani sejumlah kasus besar dan kontroversial. Sejak 1980, Hotma memilih untuk mendirikan kantor hukumnya sendiri, yakni Hotma Sitompul. Ia tercatat sebagai pendiri Yayasan LBH Mawar Saron. Yayasan tersebut termasuk bagian dari Yayasan Hotma Sitompul yang didirikan sejak 2002. Lembaga ini didirikan untuk membantu mereka yang miskin, lemah, dan buta hukum untuk mendapatkan keadilan. Hotma Hui pernah menjadi pengacara sejumlah klien ternama. Pada tahun 2009, Hotma Sitompul mendampingi Baim Wong untuk menangani kasus perdata yang dilakukan Astrid QQ Production. Dia juga pernah ditunjuk sebagai kuasa hukum Richard Mulyadi yang merupakan cucu konglomerat yang terjerat kasus kepemilikan kokain. Selain itu, Hotma juga sempat berhadapan dengan Hotman Paris di meja hijau. Sejumlah kasus besar yang pernah ia tangani sepanjang karirnya, diantaranya adalah kasus kematian aktivis HAM Munir Said Talib hingga kasus penggelapan pajak Gayus Tambunan. Menjelang Pilpres 2024, Hotma Sitompul tergabung dalam Tim Hukum Nasional atau THN Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hotma juga dikenal sebagai Ketua Dewan Penasehat Paradisai. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pengacara kondang Hotma Sitompul meninggal dunia pada 16 April 2025. Dari informasi yang dihimpun, Hotma tutup usia pada pukul 11.15 waktu Indonesia Barat hari ini. Mengembuskan napas terakhir di ICU RSCM Kencana Jakarta. Rencananya, jenazah Hotma akan dimayamkan di Jalan Antasari, Jakarta Selatan. Hotma Sitompul dikenal sebagai pengacara kondang di Indonesia. Dia merupakan saudara kandung dari Ruhut Sitompul. Pemilik nama lengkap Hotma Parapatuan dan Sitompul ini lahir di Tanah Karo, Sumatera Utara pada 30 November 1956. Sepak terjang alumni Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tersebut diakui publik. Dia kerap kali menangani sejumlah kasus besar dan kontroversial.
Sejak 1980, Hotma memilih untuk mendirikan kantor hukumnya sendiri, yakni Hotma Tompul. Ia tercatat sebagai pendiri Yayasan LBH Mawar Saron. Yayasan tersebut termasuk bagian dari Yayasan Hotma Sitompul yang didirikan sejak 2002. Lembaga ini didirikan untuk membantu mereka yang miskin, lemah, dan buta hukum untuk mendapatkan keadilan. Hotma pernah menjadi pengacara sejumlah klien ternama. Pada tahun 2009, Hotma Sitompul mendampingi Baim Wong untuk menangani kasus perdata yang dilakukan Astrid QQ Production. Dia juga pernah ditunjuk sebagai kuasa hukum Richard Mulyadi yang merupakan cucu konglomerat yang terjerat kasus kepemilikan kokain. Selain itu, Hotma juga sempat berhadapan dengan Hotman Paris di meja hijau. Sejumlah kasus besar yang pernah ia tangani sepanjang karirnya, diantaranya adalah kasus kematian aktivis HAM Munir Said Talib hingga kasus penggelapan pajak Gayus Tambunan. Menjelang Pilpres 2024, Hotma Sitompul tergabung dalam Tim Hukum Nasional atau THN Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hotma juga dikenal sebagai Ketua Dewan Penasehat Peradisai. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pengacara kondang Hotma Sitompul meninggal dunia pada 16 April 2025. Dari informasi yang dihimpun, Hotma tutup usia pada pukul 11.15 waktu Indonesia Barat hari ini. Mengembuskan napas terakhir di ICU RSCM Kencana, Jakarta. Rencananya, jenazah Hotma akan dimayamkan di Jalan Antasari, Jakarta Selatan. Hotma Sitompul dikenal sebagai pengacara kondang di Indonesia. Dia merupakan saudara kandung dari Ruhut Sitompul. Pemilik nama lengkap Hotma Parapatuan Dani Sitompul ini lahir di Tanah Karo, Sumatera Utara pada 30 November 1956. Sepak terjang alumni Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tersebut diakui publik. Dia kerap kali menangani sejumlah kasus besar dan kontroversial. Sejak 1980, Hotma memilih untuk mendirikan kantor hukumnya sendiri, yakni Hotma Tompul. Ia tercatat sebagai pendiri Yayasan LBH Mawar Saron. Yayasan tersebut termasuk bagian dari Yayasan Hotma Sitompul yang didirikan sejak 2002. Lembaga ini didirikan untuk membantu mereka yang miskin, lemah, dan buta hukum untuk mendapatkan keadilan. Hotma pernah menjadi pengacara sejumlah klien ternama. Pada tahun 2009, Hotma Sitompul mendampingi Baim Wong untuk menangani kasus perdata yang dilakukan Astrid QQ Production. Dia juga pernah ditunjuk sebagai kuasa hukum Richard Mulyadi yang merupakan cucu konglomerat yang terjerat kasus kepemilikan kokain. Selain itu, Hotma juga sempat berhadapan dengan Hotman Paris di meja hijau. Sejumlah kasus besar yang pernah ia tangani sepanjang karirnya, diantaranya adalah kasus kematian aktivis HAM Munir Said Talib hingga kasus penggelapan pajak Gayus Tambunan. Menjelang Pilpres 2024, Hotma Sitompul tergabung dalam Tim Hukum Nasional atau THN Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hotma juga dikenal sebagai Ketua Dewan Penasehat Peradisai. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pengacara kondang Hotma Sitompul meninggal dunia pada 16 April 2025. Dari informasi yang dihimpun, Hotma tutup usia pada pukul 11.15 waktu Indonesia Barat hari ini. Mengembuskan napas terakhir di ICU RSCM Kencana, Jakarta. Rencananya, jenazah Hotma akan dimayamkan di Jalan Antasari, Jakarta Selatan. Hotma Sitompul dikenal sebagai pengacara kondang di Indonesia. Dia merupakan saudara kandung dari Ruhut Sitompul.
Pemilik nama lengkap Hotma Parapatuan Dani Tompul ini lahir di Tanah Karo, Sumatera Utara pada 30 November 1956. Sepak terjang alumni Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tersebut diakui publik. Dia kerap kali menangani sejumlah kasus besar dan kontroversial. Sejak 1980, Hotma memilih untuk mendirikan kantor hukumnya sendiri, yakni Hotma Tompul. Ia tercatat sebagai pendiri Yayasan LBH Mawar Saron. Yayasan tersebut termasuk bagian dari Yayasan Hotma Sitompul yang didirikan sejak 2002. Lembaga ini didirikan untuk membantu mereka yang miskin, lemah, dan buta hukum untuk mendapatkan keadilan. Hotma pernah menjadi pengacara sejumlah klien ternama. Pada tahun 2009, Hotma Sitompul mendampingi Baim Wong untuk menangani kasus perdata yang dilakukan Astrid QQ Production. Dia juga pernah ditunjuk sebagai kuasa hukum Richard Mulyadi yang merupakan cucu konglomerat yang terjerat kasus kepemilikan kokain. Selain itu, Hotma juga sempat berhadapan dengan Hotman Paris di meja hijau. Sejumlah kasus besar yang pernah ia tangani sepanjang karirnya, diantaranya adalah kasus kematian aktivis HAM Munir Said Talib hingga kasus penggelapan pajak Gayus Tambunan. Menjelang Pilpres 2024, Hotma Sitompul tergabung dalam Tim Hukum Nasional atau THN Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hotma juga dikenal sebagai Ketua Dewan Penasehat Peradisai. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pengacara kondang Hotma Sitompul meninggal dunia pada 16 April 2025. Dari informasi yang dihimpun, Hotma tutup usia pada pukul 11.15 waktu Indonesia Barat hari ini. Mengembuskan napas terakhir di ICU RSCM Kencana, Jakarta. Rencananya, jenazah Hotma akan dimayamkan di Jalan Antasari, Jakarta Selatan. Hotma Sitompul dikenal sebagai pengacara kondang di Indonesia. Dia merupakan saudara kandung dari Ruhut Sitompul. Pemilik nama lengkap Hotma Parapatuan Dani Tompul ini lahir di Tanah Karo, Sumatera Utara pada 30 November 1956. Sepak terjang alumni Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tersebut diakui publik. Dia kerap kali menangani sejumlah kasus besar dan kontroversial. Sejak 1980, Hotma memilih untuk mendirikan kantor hukumnya sendiri, yakni Hotma Tompul. Ia tercatat sebagai pendiri Yayasan LBH Mawar Saron. Yayasan tersebut termasuk bagian dari Yayasan Hotma Sitompul yang didirikan sejak 2002. Lembaga ini didirikan untuk membantu mereka yang miskin, lemah, dan buta hukum untuk mendapatkan keadilan. Hotma pernah menjadi pengacara sejumlah klien ternama. Pada tahun 2009, Hotma Sitompul mendampingi Baim Wong untuk menangani kasus perdata yang dilakukan Astrid QQ Production. Dia juga pernah ditunjuk sebagai kuasa hukum Richard Mulyadi yang merupakan cucu konglomerat yang terjerat kasus kepemilikan kokain. Selain itu, Hotma juga sempat berhadapan dengan Hotman Paris di meja hijau. Sejumlah kasus besar yang pernah ia tangani sepanjang karirnya, diantaranya adalah kasus kematian aktivis HAM Munir Said Talib hingga kasus penggelapan pajak Gayus Tambunan. Menjelang Pilpres 2024, Hotma Sitompul tergabung dalam Tim Hukum Nasional atau THN Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hotma juga dikenal sebagai Ketua Dewan Penasehat Peradisai. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pengacara kondang Hotma Sitompul meninggal dunia pada 16 April 2025. Dari informasi yang dihimpun, Hotma tutup usia pada pukul 11.15 waktu Indonesia Barat hari ini.
Mengembuskan napas terakhir di ICU RSCM Kencana Jakarta. Rencananya, jenazah Hotma akan dimayamkan di Jalan Antasari, Jakarta Selatan. Hotma Sitompul dikenal sebagai acara kondang di Indonesia. Dia merupakan saudara kandung dari Ruhut Sitompul. Pemilik nama lengkap Hotma Parapatuan dan Tompul ini lahir di Tanah Karo, Sumatera Utara pada 30 November 1956. Sepak terjang alumni Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tersebut diakui publik. Dia kerap kali menangani sejumlah kasus besar dan kontroversial. Sejak 1980, Hotma memilih untuk mendirikan kantor hukumnya sendiri, yakni Hotma Tompul. Ia tercatat sebagai pendiri Yayasan LBH Mawar Saron. Yayasan tersebut termasuk bagian dari Yayasan Hotma Sitompul yang didirikan sejak 2002. Lembaga ini didirikan untuk membantu mereka yang miskin, lemah, dan buta hukum untuk mendapatkan keadilan. Hotma pernah menjadi pengacara sejumlah klien ternama. Pada tahun 2009, Hotma Sitompul mendampingi Baim Wong untuk menangani kasus perdata yang dilakukan Astrid QQ Production. Dia juga pernah ditunjuk sebagai kuasa hukum Richard Mulyadi yang merupakan cucu konglomerat yang terjerat kasus kepemilikan kokain. Selain itu, Hotma juga sempat berhadapan dengan Hotman Paris di meja hijau. Sejumlah kasus besar yang pernah ia tangani sepanjang karirnya, diantaranya adalah kasus kematian aktivis HAM Munir Said Talib hingga kasus penggelapan pajak Gayus Tambunan. Menjelang Pilpres 2024, Hotma Sitompul tergabung dalam Tim Hukum Nasional atau THN Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hotma juga dikenal sebagai Ketua Dewan Penasehat Peradisai. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pengacara kondang Hotma Sitompul meninggal dunia pada 16 April 2025. Dari informasi yang dihimpun, Hotma tutup usia pada pukul 11.15 waktu Indonesia Barat hari ini. Mengembuskan napas terakhir di ICU RSCM Kencana Jakarta. Rencananya, jenazah Hotma akan dimayamkan di Jalan Antasari, Jakarta Selatan. Hotma Sitompul dikenal sebagai acara kondang di Indonesia. Dia merupakan saudara kandung dari Ruhut Sitompul. Pemilik nama lengkap Hotma Parapatuan dan Tompul ini lahir di Tanah Karo, Sumatera Utara pada 30 November 1956. Sepak terjang alumni Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tersebut diakui publik. Dia kerap kali menangani sejumlah kasus besar dan kontroversial. Sejak 1980, Hotma memilih untuk mendirikan kantor hukumnya sendiri, yakni Hotma Tompul. Ia tercatat sebagai pendiri Yayasan LBH Mawar Saron. Yayasan tersebut termasuk bagian dari Yayasan Hotma Sitompul yang didirikan sejak 2002. Lembaga ini didirikan untuk membantu mereka yang miskin, lemah, dan buta hukum untuk mendapatkan keadilan. Hotma pernah menjadi pengacara sejumlah klien ternama. Pada tahun 2009, Hotma Sitompul mendampingi Baim Wong untuk menangani kasus perdata yang dilakukan Astrid QQ Production. Dia juga pernah ditunjuk sebagai kuasa hukum Richard Mulyadi yang merupakan cucu konglomerat yang terjerat kasus kepemilikan kokain. Selain itu, Hotma juga sempat berhadapan dengan Hotman Paris di meja hijau. Sejumlah kasus besar yang pernah ia tangani sepanjang karirnya, diantaranya adalah kasus kematian aktivis HAM Munir Said Talib hingga kasus penggelapan pajak Gayus Tambunan. Menjelang Pilpres 2024, Hotma Sitompul tergabung dalam Tim Hukum Nasional atau THN Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hotma juga dikenal sebagai Ketua Dewan Penasehat Peradisai.
Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pengacara kondang Hotma Sitompul meninggal dunia pada 16 April 2025. Dari informasi yang dihimpun, Hotma tutup usia pada pukul 11.15 waktu Indonesia Barat hari ini. Mengembuskan napas terakhir di ICU RSCM Kencana Jakarta. Rencananya, jenazah Hotma akan dimayamkan di Jalan Antasari, Jakarta Selatan. Hotma Sitompul dikenal sebagai pengacara kondang di Indonesia. Dia merupakan saudara kandung dari Ruhut Sitompul. Pemilik nama lengkap Hotma Parapatuan Dani Sitompul ini lahir di Tanah Karo, Sumatera Utara pada 30 November 1956. Sepak terjang alumni Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tersebut diakui publik. Dia kerap kali menangani sejumlah kasus besar dan kontroversial. Sejak 1980, Hotma memilih untuk mendirikan kantor hukumnya sendiri, yakni Hotma Sitompul. Ia tercatat sebagai pendiri Yayasan LBH Mawar Saron. Yayasan tersebut termasuk bagian dari Yayasan Hotma Sitompul yang didirikan sejak 2002. Lembaga ini didirikan untuk membantu mereka yang miskin, lemah, dan buta hukum untuk mendapatkan keadilan. Hotma pernah menjadi pengacara sejumlah klien ternama. Pada tahun 2009, Hotma Sitompul mendampingi Baim Wong untuk menangani kasus perdata yang dilakukan Astrid QQ Production. Dia juga pernah ditunjuk sebagai kuasa hukum Richard Mulyadi yang merupakan cucu konglomerat yang terjerat kasus kepemilikan kokain. Selain itu, Hotma juga sempat berhadapan dengan Hotman Paris di meja hijau. Sejumlah kasus besar yang pernah ia tangani sepanjang karirnya, diantaranya adalah kasus kematian aktivis HAM Munir Said Talib hingga kasus penggelapan pajak Gayus Tambunan. Menjelang Pilpres 2024, Hotma Sitompul tergabung dalam Tim Hukum Nasional atau THN Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hotma juga dikenal sebagai Ketua Dewan Penasehat Peradisai. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pengacara kondang Hotma Sitompul meninggal dunia pada 16 April 2025. Dari informasi yang dihimpun, Hotma tutup usia pada pukul 11.15 waktu Indonesia Barat hari ini. Mengembuskan napas terakhir di ICU RSCM Kencana Jakarta. Rencananya, jenazah Hotma akan dimayamkan di Jalan Antasari, Jakarta Selatan. Hotma Sitompul dikenal sebagai pengacara kondang di Indonesia. Dia merupakan saudara kandung dari Ruhut Sitompul. Pemilik nama lengkap Hotma Parapatuan Dani Sitompul ini lahir di Tanah Karo, Sumatera Utara pada 30 November 1956. Sepak terjang alumni Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tersebut diakui publik. Dia kerap kali menangani sejumlah kasus besar dan kontroversial. Sejak 1980, Hotma memilih untuk mendirikan kantor hukumnya sendiri, yakni Hotma Sitompul. Ia tercatat sebagai pendiri Yayasan LBH Mawar Saron. Yayasan tersebut termasuk bagian dari Yayasan Hotma Sitompul yang didirikan sejak 2002. Lembaga ini didirikan untuk membantu mereka yang miskin, lemah, dan buta hukum untuk mendapatkan keadilan. Hotma pernah menjadi pengacara sejumlah klien ternama. Pada tahun 2009, Hotma Sitompul mendampingi Baim Wong untuk menangani kasus perdata yang dilakukan Astrid QQ Production. Dia juga pernah ditunjuk sebagai kuasa hukum Richard Mulyadi yang merupakan cucu konglomerat yang terjerat kasus kepemilikan kokain. Selain itu, Hotma juga sempat berhadapan dengan Hotman Paris di meja hijau. Sejumlah kasus besar yang pernah ia tangani sepanjang karirnya, diantaranya adalah kasus kematian aktivis HAM Munir Said Talib hingga kasus penggelapan pajak Gayus Tambunan.
Menjelang Pilpres 2024, Hotma Sitompul tergabung dalam Tim Hukum Nasional atau THN Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hotma juga dikenal sebagai Ketua Dewan Penasehat Peradisai. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pengacara kondang Hotma Sitompul meninggal dunia pada 16 April 2025. Dari informasi yang dihimpun, Hotma tutup usia pada pukul 11.15 waktu Indonesia Barat hari ini. Mengembuskan napas terakhir di ICU RSCM Kencana Jakarta. Rencananya, jenazah Hotma akan dimayamkan di Jalan Antasari, Jakarta Selatan. Hotma Sitompul dikenal sebagai pengacara kondang di Indonesia. Dia merupakan saudara kandung dari Ruhut Sitompul. Pemilik nama lengkap Hotma Parapatuan Dani Sitompul ini lahir di Tanah Karo, Sumatera Utara pada 30 November 1956. Sepak terjang alumni Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tersebut diakui publik. Dia kerap kali menangani sejumlah kasus besar dan kontroversial. Sejak 1980, Hotma memilih untuk mendirikan kantor hukumnya sendiri, yakni Hotma Sitompul. Ia tercatat sebagai pendiri Yayasan LBH Mawar Saron. Yayasan tersebut termasuk bagian dari Yayasan Hotma Sitompul yang didirikan sejak 2002. Lembaga ini didirikan untuk membantu mereka yang miskin, lemah, dan buta hukum untuk mendapatkan keadilan. Pemirsa, saat pengacara Hotma Sitompul masih berada di ruang jenazah RSCM Kencana Jakarta. Rencananya jenazah almarhum dimayamkan di Jalan Jakarta Selatan. Untuk mengetahui bagaimana situasi di RSCM, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Jakarta Elga Hikari Putra yang akan melaporkan secara langsung. Silakan rekan. Iya, selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang berada di depan ruang duka dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, tempat di mana jenazah dari pengacara Hotma Sitompul yang saat ini memang masih berada di ruang jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, di mana menurut informasi yang didapat dari sejumlah petugas begitu yang berada di ruang mahduka Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini, nantinya jenazah dari pengacara Hotma Sitompul akan dibawa ke rumah duka di kawasan Antasari, Jakarta Selatan pada pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Dan sejauh ini memang tidak terlihat adanya sejumlah pelayat begitu ataupun tokoh yang datang ke rumah duka atau ke ruang jenazah RSCM ini, karena dari pihak keluarga Hotma Sitompul sendiri tidak memberikan statement ataupun tidak ada pernyataan apapun, karena mereka memang sudah menyiapkan segalanya di rumah duka yang berada di Antasari, Jakarta Selatan. Hal itu saat ini hanya ada beberapa mungkin kerabat ataupun juga staf dari kantor hukum Hotma Sitompul yang terlihat di area ruang duka kamar jenazah dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini. Namun memang mereka sama sekali tidak ada sejauh ini ataupun belum ada yang memberikan statement terkait penyebab pasti dari meninggalnya Hotma Sitompul di ruang ICU Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang menurut informasi menghembuskan nafas pada pukul sekira 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dari ruang duka Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kembali ke studio. Baik, rekan Elga, terkait dengan Hotma Sitompul sendiri sudah, maksud kami, sempat dirawat di ruang ICU RSCM Kencana Jakarta. Apakah ada informasi terkait kondisi Hotma sebelum ia menghembus napas terakhir? Mungkin apa sebenarnya yang diderita Hotma sendiri? Ya, memang tadi ada penjelasan secara meskipun tidak resmi begitu ya dari pihak petugas di ruang jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Hotma Sitompul dia katakan bahwa memang menghembuskan napas terakhir di ruang ICU karena mengalami komplikasi dan sempat melakukan cuci darah beberapa kali di rumah sakit ini. Namun belum ada juga pernyataan resmi dari pihak rumah sakit maupun dari pihak keluarga sejauh ini terkait penyebab pasti dari meninggalnya Hotma Sitompul ini. Baik, berarti belum diketahui juga uh, kapan pastinya Hotma ini dirawat secara intens di rumah sakit tersebut.
Iya, memang belum ada pernyataan resmi karena pihak keluarga nantinya akan memberikan pernyataan secara resmi di rumah duka Hotma Sitompul sendiri di Antasari setelah nantinya jenazah dibawa dari ruang jenazah RSCM ini tibanya di rumah duka di Antasari, maka pihak keluarga akan memberikan pernyataan secara resmi begitu terkait kronologi mulai dari sakitnya Hotma Sitompul sampai ia menghembuskan nafas terakhir pada siang hari ini. Baik, terima kasih rekan Elga Hikari Putra atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pengacara kondang Hotma Sitompul meninggal dunia pada 16 April 2025. Dari informasi yang dihimpun, Hotma tutup usia pada pukul 11.15 waktu Indonesia Barat hari ini. Mengembuskan napas terakhir di ICU RSCM Kencana, Jakarta. Rencananya, jenazah Hotma akan dimayamkan di Jalan Antasari, Jakarta Selatan. Hotma Sitompul dikenal sebagai pengacara kondang di Indonesia. Dia merupakan saudara kandung dari Ruhut Sitompul. Pemilik nama lengkap Hotma Parapatuan Dani Sitompul ini lahir di Tanah Karo, Sumatera Utara pada 30 November 1956. Sepak terjang alumni Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tersebut diakui publik. Dia kerap kali menangani sejumlah kasus besar dan kontroversial. Sejak 1980, Hotma memilih untuk mendirikan kantor hukumnya sendiri, yakni Hotma Sitompul. Ia tercatat sebagai pendiri Yayasan LBH Mawar Saron. Yayasan tersebut termasuk bagian dari Yayasan Hotma Sitompul yang didirikan sejak 2002. Lembaga ini didirikan untuk membantu mereka yang miskin, lemah, dan buta hukum untuk mendapatkan keadilan. Hotma pernah menjadi pengacara sejumlah klien ternama. Pada tahun 2009, Hotma Sitompul mendampingi Baim Wong untuk menangani kasus perdata yang dilakukan Astrid QQ Production. Dia juga pernah ditunjuk sebagai kuasa hukum Richard Mulyadi yang merupakan cucu konglomerat yang terjerat kasus kepemilikan kokain. Selain itu, Hotma juga sempat berhadapan dengan Hotman Paris di meja hijau. Sejumlah kasus besar yang pernah ia tangani sepanjang karirnya, diantaranya adalah kasus kematian aktivis HAM Munir Said Talib hingga kasus penggelapan pajak Gayus Tambunan. Menjelang Pilpres 2024, Hotma Sitompul tergabung dalam Tim Hukum Nasional atau THN Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hotma juga dikenal sebagai Ketua Dewan Penasehat Peradisai.
Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pengacara kondang Hotma Sitompul meninggal dunia pada 16 April 2025. Dari informasi yang dihimpun, Hotma tutup usia pada pukul 11.15 waktu Indonesia Barat hari ini. Mengembuskan napas terakhir di ICU RSCM Kencana Jakarta. Rencananya, jenazah Hotma akan dimayamkan di Jalan Antasari, Jakarta Selatan. Hotma Sitompul dikenal sebagai pengacara kondang di Indonesia. Dia merupakan saudara kandung dari Ruhut Sitompul. Pemilik nama lengkap Hotma Parapatuan Dani Sitompul ini lahir di Tanah Karo, Sumatera Utara pada 30 November 1956. Sepak terjang alumni Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tersebut diakui publik. Dia kerap kali menangani sejumlah kasus besar dan kontroversial. Sejak 1980, Hotma memilih untuk mendirikan kantor hukumnya sendiri, yakni Hotma Sitompul. Ia tercatat sebagai pendiri Yayasan LBH Mawar Saron. Yayasan tersebut termasuk bagian dari Yayasan Hotma Sitompul yang didirikan sejak 2002. Lembaga ini didirikan untuk membantu mereka yang miskin, lemah, dan buta hukum untuk mendapatkan keadilan. Hotma pernah menjadi pengacara sejumlah klien ternama. Pada tahun 2009, Hotma Sitompul mendampingi Baim Wong untuk menangani kasus perdata yang dilakukan Astrid QQ Production. Dia juga pernah ditunjuk sebagai kuasa hukum Richard Mulyadi yang merupakan cucu konglomerat yang terjerat kasus kepemilikan kokain. Selain itu, Hotma juga sempat berhadapan dengan Hotman Paris di meja hijau. Sejumlah kasus besar yang pernah ia tangani sepanjang karirnya, diantaranya adalah kasus kematian aktivis HAM Munir Said Talib hingga kasus penggelapan pajak Gayus Tambunan. Menjelang Pilpres 2024, Hotma Sitompul tergabung dalam Tim Hukum Nasional atau THN Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hotma juga dikenal sebagai Ketua Dewan Penasehat Peradisai. Pemirsa, saat pengacara Hotma Sitompul masih berada di ruang jenazah RSCM Kencana Jakarta. Rencananya jenazah almarhum dimayamkan di Jalan Jakarta Selatan. Untuk mengetahui bagaimana situasi di RSCM, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Jakarta Elga Hikari Putra yang akan melaporkan secara langsung. Silakan rekan. Iya, selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang berada di depan ruang duka dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, tempat di mana jenazah dari pengacara Hotma Sitompul yang saat ini memang masih berada di ruang jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, di mana menurut informasi yang didapat dari sejumlah petugas begitu yang berada di ruang mahduka Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini, nantinya jenazah dari pengacara Hotma Sitompul akan dibawa ke rumah duka di kawasan Antasari, Jakarta Selatan pada pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Dan sejauh ini memang tidak terlihat adanya sejumlah pelayat begitu ataupun tokoh yang datang ke rumah duka atau ke ruang jenazah RSCM ini, karena dari pihak keluarga Hotma Sitompul sendiri tidak memberikan statement ataupun tidak ada pernyataan apapun, karena mereka memang sudah menyiapkan segalanya di rumah duka yang berada di Antasari, Jakarta Selatan. Hal itu saat ini hanya ada beberapa mungkin kerabat ataupun juga staf dari kantor hukum Hotma Sitompul yang terlihat di area ruang duka kamar jenazah dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini. Namun memang mereka sama sekali tidak ada sejauh ini ataupun belum ada yang memberikan statement terkait penyebab pasti dari meninggalnya Hotma Sitompul di ruang ICU Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang menurut informasi menghembuskan nafas pada pukul sekira 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dari ruang duka Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kembali ke studio. Baik, rekan Elga, terkait dengan Hotma Sitompul sendiri sudah, maksud kami, sempat dirawat di ruang ICU RSCM Kencana Jakarta. Apakah ada informasi terkait kondisi Hotma sebelum ia menghembus napas terakhir? Mungkin apa sebenarnya yang diderita Hotma sendiri?
Ya, memang tadi ada penjelasan secara meskipun tidak resmi begitu ya dari pihak petugas di ruang jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Hotma Sitompul, dia katakan bahwa memang menghembuskan napas terakhir di ruang ICU karena mengalami komplikasi dan sempat melakukan cuci darah beberapa kali di rumah sakit ini. Namun belum ada juga pernyataan resmi dari pihak rumah sakit maupun dari pihak keluarga sejauh ini terkait penyebab pasti dari meninggalnya Hotma Sitompul ini. Baik, berarti belum diketahui juga eh, kapan pastinya Hotma ini dirawat secara intens di rumah sakit tersebut. Iya, memang belum ada pernyataan resmi karena pihak keluarga nantinya akan memberikan pernyataan secara resmi di rumah duka Hotma Sitompul sendiri di Antasari setelah nantinya jenazah dibawa dari ruang jenazah RSCM ini tibanya di rumah duka di Antasari, maka pihak keluarga akan memberikan pernyataan secara resmi begitu terkait kronologi mulai dari sakitnya Hotma Sitompul sampai ia menghembuskan nafas terakhir pada siang hari ini. Baik, terima kasih rekan Elga Hikari Putra atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pengacara kondang Hotma Sitompul meninggal dunia pada 16 April 2025. Dari informasi yang dihimpun, Hotma tutup usia pada pukul 11.15 waktu Indonesia Barat hari ini. Mengembuskan napas terakhir di ICU RSCM Kencana, Jakarta. Rencananya, jenazah Hotma akan dimayamkan di Jalan Antasari, Jakarta Selatan. Hotma Sitompul dikenal sebagai pengacara kondang di Indonesia. Dia merupakan saudara kandung dari Ruhut Sitompul. Pemilik nama lengkap Hotma Parapatuan Dani Sitompul ini lahir di Tanah Karo, Sumatera Utara pada 30 November 1956. Sepak terjang alumni Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tersebut diakui publik. Dia kerap kali menangani sejumlah kasus besar dan kontroversial. Sejak 1980, Hotma memilih untuk mendirikan kantor hukumnya sendiri, yakni Hotma Sitompul. Ia tercatat sebagai pendiri Yayasan LBH Mawar Saron. Yayasan tersebut termasuk bagian dari Yayasan Hotma Sitompul yang didirikan sejak 2002. Lembaga ini didirikan untuk membantu mereka yang miskin, lemah, dan buta hukum untuk mendapatkan keadilan. Hotma pernah menjadi pengacara sejumlah klien ternama. Pada tahun 2009, Hotma Sitompul mendampingi Baim Wong untuk menangani kasus perdata yang dilakukan Astrid QQ Production. Dia juga pernah ditunjuk sebagai kuasa hukum Richard Mulyadi yang merupakan cucu konglomerat yang terjerat kasus kepemilikan kokain. Selain itu, Hotma juga sempat berhadapan dengan Hotman Paris di meja hijau. Sejumlah kasus besar yang pernah ia tangani sepanjang karirnya, diantaranya adalah kasus kematian aktivis HAM Munir Said Talib hingga kasus penggelapan pajak Gayus Tambunan. Menjelang Pilpres 2024, Hotma Sitompul tergabung dalam Tim Hukum Nasional atau THN Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hotma juga dikenal sebagai Ketua Dewan Penasehat Peradisai. Pemirsa, saat pengacara Hotma Sitompul masih berada di ruang jenazah RSCM Kencana, Jakarta. Rencananya jenazah almarhum dimayamkan di Jalan
Jakarta Selatan. Untuk mengetahui bagaimana situasi di RSCM, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Jakarta Elga Hikari Putra yang akan melaporkan secara langsung. Silakan rekan. Iya, selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang berada di depan ruang duka dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, tempat di mana jenazah dari pengacara Hotma Sitompul yang saat ini memang masih berada di ruang jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, di mana menurut informasi yang didapat dari sejumlah petugas begitu yang berada di ruang mahduka Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini, nantinya jenazah dari pengacara Hotma Sitompul akan dibawa ke rumah duka di kawasan Antasari, Jakarta Selatan pada pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Dan sejauh ini memang tidak terlihat adanya sejumlah pelayat begitu ataupun tokoh yang datang ke rumah duka atau ke ruang jenazah RSCM ini, karena dari pihak keluarga Hotma Sitompul sendiri tidak memberikan statement ataupun tidak ada pernyataan apapun, karena mereka memang sudah menyiapkan segalanya di rumah duka yang berada di Antasari, Jakarta Selatan. Hal itu saat ini hanya ada beberapa mungkin kerabat ataupun juga staf dari kantor hukum Hotma Sitompul yang terlihat di area ruang duka kamar jenazah dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini. Namun memang mereka sama sekali tidak ada sejauh ini ataupun belum ada yang memberikan statement terkait penyebab pasti dari meninggalnya Hotma Sitompul di ruang ICU Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang menurut informasi menghembuskan nafas pada pukul sekira 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dari ruang duka Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kembali ke studio. Baik, rekan Elga, terkait dengan Hotma Sitompul sendiri maksud kami sempat dirawat di ruang ICU RSCM Kencana Jakarta. Apakah ada informasi terkait kondisi Hotma sebelum ia menghembus napas terakhir? Mungkin apa sebenarnya yang diderita Hotma sendiri? Ya, memang tadi ada penjelasan secara meskipun tidak resmi begitu ya dari pihak petugas di ruang jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Hotma Sitompul dia katakan bahwa memang menghembuskan napas terakhir di ruang ICU karena mengalami komplikasi dan sempat melakukan cuci darah beberapa kali di rumah sakit ini. Namun belum ada juga pernyataan resmi dari pihak rumah sakit maupun dari pihak keluarga sejauh ini terkait penyebab pasti dari meninggalnya Hotma Sitompul ini. Baik, berarti belum diketahui juga kapan pastinya Hotma ini dirawat secara intens di rumah sakit tersebut. Iya, memang belum ada pernyataan resmi karena pihak keluarga nantinya akan memberikan pernyataan secara resmi di rumah duka Hotma Sitompul sendiri di Antasari setelah nantinya jenazah dibawa dari ruang jenazah RSCM ini tibanya di rumah duka di Antasari, maka pihak keluarga akan memberikan pernyataan secara resmi begitu terkait kronologi mulai dari sakitnya Hotma Sitompul sampai ia menghembuskan nafas terakhir pada siang hari ini. Baik, terima kasih rekan Elga Hikari Putra atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pengacara kondang Hotma Sitompul meninggal dunia pada 16 April 2025. Dari informasi yang dihimpun, Hotma tutup usia pada pukul 11.15 waktu Indonesia Barat hari ini. Mengembuskan napas terakhir di ICU RSCM Kencana Jakarta. Rencananya, jenazah Hotma akan dimayamkan di Jalan Antasari, Jakarta Selatan. Hotma Sitompul dikenal sebagai pengacara kondang di Indonesia. Dia merupakan saudara kandung dari Ruhut Sitompul. Pemilik nama lengkap Hotma Parapatuan Dani Sitompul ini lahir di Tanah Karo, Sumatera Utara pada 30 November 1956.
Sepak terjang alumni Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tersebut diakui publik. Dia kerap kali menangani sejumlah kasus besar dan kontroversial. Sejak 1980, Hotma memilih untuk mendirikan kantor hukumnya sendiri, yakni Hotma Tompul. Ia tercatat sebagai pendiri Yayasan LBH Mawar Saron. Yayasan tersebut termasuk bagian dari Yayasan Hotma Sitompul yang didirikan sejak 2002. Lembaga ini didirikan untuk membantu mereka yang miskin, lemah, dan buta hukum untuk mendapatkan keadilan. Hotma pernah menjadi pengacara sejumlah klien ternama. Pada tahun 2009, Hotma Sitompul mendampingi Baim Wong untuk menangani kasus perdata yang dilakukan Astrid QQ Production. Dia juga pernah ditunjuk sebagai kuasa hukum Richard Mulyadi yang merupakan cucu konglomerat yang terjerat kasus kepemilikan kokain. Selain itu, Hotma juga sempat berhadapan dengan Hotman Paris di meja hijau. Sejumlah kasus besar yang pernah ia tangani sepanjang karirnya, diantaranya adalah kasus kematian aktivis HAM Munir Said Talib hingga kasus penggelapan pajak Gayus Tambunan. Menjelang Pilpres 2024, Hotma Sitompul tergabung dalam Tim Hukum Nasional atau THN Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hotma juga dikenal sebagai Ketua Dewan Penasehat Peradisai. Pemirsa, saat pengacara Hotma Sitompul masih berada di ruang jenazah RSCM Kencana Jakarta. Rencananya jenazah almarhum dimayamkan di Jalan Jakarta Selatan. Untuk mengetahui bagaimana situasi di RSCM, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Jakarta Elga Hikari Putra yang akan melaporkan secara langsung. Silakan rekan. Iya, selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang berada di depan ruang duka dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, tempat di mana jenazah dari pengacara Hotma Sitompul yang saat ini memang masih berada di ruang jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, di mana menurut informasi yang didapat dari sejumlah petugas begitu yang berada di ruang mahduka Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini, nantinya jenazah dari pengacara Hotma Sitompul akan dibawa ke rumah duka di kawasan Antasari, Jakarta Selatan pada pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Dan sejauh ini memang tidak terlihat adanya sejumlah pelayat begitu ataupun tokoh yang datang ke rumah duka atau ke ruang jenazah RSCM ini, karena dari pihak keluarga Hotma Sitompul sendiri tidak memberikan statement ataupun tidak ada pernyataan apapun, karena mereka memang sudah menyiapkan segalanya di rumah duka yang berada di Antasari, Jakarta Selatan. Hal itu saat ini hanya ada beberapa mungkin kerabat ataupun juga staf dari kantor hukum Hotma Sitompul yang terlihat di area ruang duka kamar jenazah dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini. Namun memang mereka sama sekali tidak ada sejauh ini ataupun belum ada yang memberikan statement terkait penyebab pasti dari meninggalnya Hotma Sitompul di ruang ICU Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang menurut informasi menghembuskan nafas pada pukul sekira 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dari ruang duka Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kembali ke studio. Baik, rekan Elga, terkait dengan Hotma Sitompul sendiri maksud kami sempat dirawat di ruang ICU RSCM Kencana Jakarta. Apakah ada informasi terkait kondisi Hotma sebelum ia menghembus nafas terakhir? Mungkin apa sebenarnya yang diderita Hotma sendiri? Ya, memang tadi ada penjelasan secara meskipun tidak resmi begitu ya, dari pihak petugas di ruang jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Hotma Sitompul dia katakan bahwa memang menghembuskan nafas terakhir di ruang ICU karena mengalami komplikasi dan sempat melakukan cuci darah beberapa kali di rumah sakit ini. Namun belum ada juga pernyataan resmi dari pihak rumah sakit maupun dari pihak keluarga sejauh ini terkait penyebab pasti dari meninggalnya Hotma Sitompul ini. Baik, berarti belum diketahui juga kapan pastinya Hotma ini dirawat secara intens di rumah sakit tersebut. Iya, memang belum ada pernyataan resmi karena pihak keluarga nantinya akan memberikan pernyataan secara resmi di rumah duka Hotma Sitompul sendiri di Antasari setelah nantinya jenazah dibawa dari ruang jenazah RSCM ini. Tibanya di rumah duka di Antasari, maka pihak keluarga akan memberikan
pernyataan secara resmi begitu terkait kronologi mulai dari sakitnya Hotma Sitompul sampai ia menghembuskan nafas terakhir pada siang hari ini. Baik, terima kasih rekan Elga Hikari Putra atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pengacara kondang Hotma Sitompul meninggal dunia pada 16 April 2025. Dari informasi yang dihimpun, Hotma tutup usia pada pukul 11.15 waktu Indonesia Barat hari ini. Mengembuskan napas terakhir di ICU RSCM Kencana, Jakarta. Rencananya, jenazah Hotma akan dimayamkan di Jalan Antasari, Jakarta Selatan. Hotma Sitompul dikenal sebagai pengacara kondang di Indonesia. Dia merupakan saudara kandung dari Ruhut Sitompul. Pemilik nama lengkap Hotma Parapatuan Dani Sitompul ini lahir di Tanah Karo, Sumatera Utara pada 30 November 1956. Sepak terjang alumni Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tersebut diakui publik. Dia kerap kali menangani sejumlah kasus besar dan kontroversial. Sejak 1980, Hotma memilih untuk mendirikan kantor hukumnya sendiri, yakni Hotma Sitompul. Ia tercatat sebagai pendiri Yayasan LBH Mawar Saron. Yayasan tersebut termasuk bagian dari Yayasan Hotma Sitompul yang didirikan sejak 2002. Lembaga ini didirikan untuk membantu mereka yang miskin, lemah, dan buta hukum untuk mendapatkan keadilan. Hotma pernah menjadi pengacara sejumlah klien ternama. Pada tahun 2009, Hotma Sitompul mendampingi Baim Wong untuk menangani kasus perdata yang dilakukan Astrid QQ Production. Dia juga pernah ditunjuk sebagai kuasa hukum Richard Mulyadi yang merupakan cucu konglomerat yang terjerat kasus kepemilikan kokain. Selain itu, Hotma juga sempat berhadapan dengan Hotman Paris di meja hijau. Sejumlah kasus besar yang pernah ia tangani sepanjang karirnya, diantaranya adalah kasus kematian aktivis HAM Munir Said Talib hingga kasus penggelapan pajak Gayus Tambunan. Menjelang Pilpres 2024, Hotma Sitompul tergabung dalam Tim Hukum Nasional atau THN Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hotma juga dikenal sebagai Ketua Dewan Penasehat Peradisai. Pemirsa, saat pengacara Hotma Sitompul masih berada di ruang jenazah RSCM Kencana, Jakarta. Rencananya jenazah almarhum dimayamkan di Jalan Jakarta Selatan. Untuk mengetahui bagaimana situasi di RSCM, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Jakarta Elga Hikari Putra yang akan melaporkan secara langsung. Silakan rekan. Iya, selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang berada di depan ruang duka dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, tempat di mana jenazah dari pengacara Hotma Sitompul yang saat ini memang masih berada di ruang jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, di mana menurut informasi yang didapat dari sejumlah petugas begitu yang berada di ruang mahduka Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini, nantinya jenazah dari pengacara Hotma Sitompul akan dibawa ke rumah duka di kawasan Antasari, Jakarta Selatan pada pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Dan sejauh ini memang tidak terlihat adanya sejumlah pelayat begitu ataupun tokoh yang datang ke rumah duka atau ke ruang jenazah RSCM ini, karena dari pihak keluarga Hotma Sitompul sendiri
tidak memberikan statement ataupun tidak ada pernyataan apapun karena mereka memang sudah menyiapkan segalanya di rumah duka yang berada di Antasari, Jakarta Selatan. Hal itu saat ini hanya ada beberapa mungkin kerabat ataupun juga staf dari kantor hukum Hotma Sitompul yang terlihat di area ruang duka kamar jenazah dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini. Namun memang mereka sama sekali tidak ada sejauh ini ataupun belum ada yang memberikan statement terkait penyebab pasti dari meninggalnya Hotma Sitompul di ruang ICU Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang menurut informasi menghembuskan nafas pada pukul sekira 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dari ruang duka Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kembali ke studio. Baik, rekan Elga, terkait dengan Hotma Sitompul sendiri maksud kami sempat dirawat di ruang ICU RSCM Kencana Jakarta. Apakah ada informasi terkait kondisi Hotma sebelum ia menghembus nafas terakhir? Mungkin apa sebenarnya yang diderita Hotma sendiri? Ya, memang tadi ada penjelasan secara meskipun tidak resmi begitu ya dari pihak petugas di ruang jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Hotma Sitompul dia katakan bahwa memang menghembuskan napas terakhir di ruang ICU karena mengalami komplikasi dan sempat melakukan cuci darah beberapa kali di rumah sakit ini. Namun belum ada juga pernyataan resmi dari pihak rumah sakit maupun dari pihak keluarga sejauh ini terkait penyebab pasti dari meninggalnya Hotma Sitompul ini. Baik, berarti belum diketahui juga kapan pastinya Hotma ini dirawat secara intens di rumah sakit tersebut. Iya, memang belum ada pernyataan resmi karena pihak keluarga nantinya akan memberikan pernyataan secara resmi di rumah duka Hotma Sitompul sendiri di Antasari setelah nantinya jenazah dibawa dari ruang jenazah RSCM ini tibanya di rumah duka di Antasari, maka pihak keluarga akan memberikan pernyataan secara resmi begitu terkait kronologi mulai dari sakitnya Hotma Sitompul sampai ia menghembuskan nafas terakhir pada siang hari ini. Baik, terima kasih rekan Elga Hikari Putra atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pengacara kondang Hotma Sitompul meninggal dunia pada 16 April 2025. Dari informasi yang dihimpun, Hotma tutup usia pada pukul 11.15 waktu Indonesia Barat hari ini. Menghembuskan napas terakhir di ICU RSCM Kencana Jakarta. Rencananya, jenazah Hotma akan dimayamkan di Jalan Antasari, Jakarta Selatan. Hotma Sitompul dikenal sebagai pengacara kondang di Indonesia. Dia merupakan saudara kandung dari Ruhut Sitompul. Pemilik nama lengkap Hotma Parapatuan Dani Sitompul ini lahir di Tanah Karo, Sumatera Utara pada 30 November 1956. Sepak terjang alumni Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tersebut diakui publik. Dia kerap kali menangani sejumlah kasus besar dan kontroversial. Sejak 1980, Hotma memilih untuk mendirikan kantor hukumnya sendiri, yakni Hotma Sitompul. Ia tercatat sebagai pendiri Yayasan LBH Mawar Saron. Yayasan tersebut termasuk bagian dari Yayasan Hotma Sitompul yang didirikan sejak 2002. Lembaga ini didirikan untuk membantu mereka yang miskin, lemah, dan buta hukum untuk mendapatkan keadilan. Hotma pernah menjadi pengacara sejumlah klien ternama. Pada tahun 2009, Hotma Sitompul mendampingi Baim Wong untuk menangani kasus perdata yang dilakukan Astrid QQ Production.
Dia juga pernah ditunjuk sebagai kuasa hukum Richard Mulyadi yang merupakan cucu konglomerat yang terjerat kasus kepemilikan kokain. Selain itu, Hotma juga sempat berhadapan dengan Hotman Paris di meja hijau. Sejumlah kasus besar yang pernah ia tangani sepanjang karirnya, diantaranya adalah kasus kematian aktivis HAM Munir Said Talib hingga kasus penggelapan pajak Gayus Tambunan. Menjelang Pilpres 2024, Hotma Sitompul tergabung dalam Tim Hukum Nasional atau THN Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hotma juga dikenal sebagai Ketua Dewan Penasehat Peradisai. Pemirsa, saat pengacara Hotma Sitompul masih berada di ruang jenazah RSCM Kencana Jakarta. Rencananya jenazah almarhum dimayamkan di Jalan Jakarta Selatan. Untuk mengetahui bagaimana situasi di RSCM, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Jakarta Elga Hikari Putra yang akan melaporkan secara langsung. Silakan rekan. Iya, selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang berada di depan ruang duka dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, tempat di mana jenazah dari pengacara Hotma Sitompul yang saat ini memang masih berada di ruang jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, di mana menurut informasi yang didapat dari sejumlah petugas begitu yang berada di ruang duka Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini, nantinya jenazah dari pengacara Hotma Sitompul akan dibawa ke rumah duka di kawasan Antasari, Jakarta Selatan pada pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Dan sejauh ini memang tidak terlihat adanya sejumlah pelayat begitu ataupun tokoh yang datang ke rumah duka atau ke ruang jenazah RSCM ini, karena dari pihak keluarga Hotma Sitompul sendiri tidak memberikan statement ataupun tidak ada pernyataan apapun, karena mereka memang sudah menyiapkan segalanya di rumah duka yang berada di Antasari, Jakarta Selatan. Hal itu saat ini hanya ada beberapa mungkin kerabat ataupun juga staf dari kantor hukum Hotma Sitompul yang terlihat di area ruang duka kamar jenazah dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini. Namun memang mereka sama sekali tidak ada sejauh ini ataupun belum ada yang memberikan statement terkait penyebab pasti dari meninggalnya Hotma Sitompul di ruang ICU Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang menurut informasi menghembuskan nafas pada pukul sekira 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dari ruang duka Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kembali ke studio. Baik, rekan Elga, terkait dengan Hotma Sitompul sendiri maksud kami sempat dirawat di ruang ICU RSCM Kencana Jakarta. Apakah ada informasi terkait kondisi Hotma sebelum ia menghembus nafas terakhir? Mungkin apa sebenarnya yang diderita Hotma sendiri? Ya, memang tadi ada penjelasan secara meskipun tidak resmi begitu ya dari pihak petugas di ruang jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Hotma Sitompul dia katakan bahwa memang menghembuskan nafas terakhir di ruang ICU karena mengalami komplikasi dan sempat melakukan cuci darah beberapa kali di rumah sakit ini. Namun belum ada juga pernyataan resmi dari pihak rumah sakit maupun dari pihak keluarga sejauh ini terkait penyebab pasti dari meninggalnya Hotma Sitompul ini. Baik, berarti belum diketahui juga kapan pastinya Hotma ini dirawat secara intens di rumah sakit tersebut. Iya, memang belum ada pernyataan resmi karena pihak keluarga nantinya akan memberikan pernyataan secara resmi di rumah duka Hotma Sitompul sendiri di Antasari setelah nantinya jenazah dibawa dari ruang jenazah RSCM ini tibanya di rumah duka di Antasari, maka pihak keluarga akan memberikan pernyataan secara resmi begitu terkait kronologi mulai dari sakitnya Hotma Sitompul sampai ia menghembuskan nafas terakhir pada siang hari ini. Baik, terima kasih rekan Elga Hikari Putra atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.
Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pengacara kondang Hotma Sitompul meninggal dunia pada 16 April 2025. Dari informasi yang dihimpun, Hotma tutup usia pada pukul 11.15 waktu Indonesia Barat hari ini. Mengembuskan napas terakhir di ICU RSCM Kencana Jakarta. Rencananya, jenazah Hotma akan dimayamkan di Jalan Antasari, Jakarta Selatan. Hotma Sitompul dikenal sebagai pengacara kondang di Indonesia. Dia merupakan saudara kandung dari Ruhut Sitompul. Pemilik nama lengkap Hotma Parapatuan Dani Sitompul ini lahir di Tanah Karo, Sumatera Utara pada 30 November 1956. Sepak terjang alumni Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tersebut diakui publik. Dia kerap kali menangani sejumlah kasus besar dan kontroversial. Sejak 1980, Hotma memilih untuk mendirikan kantor hukumnya sendiri, yakni Hotma Sitompul. Ia tercatat sebagai pendiri Yayasan LBH Mawar Saron. Yayasan tersebut termasuk bagian dari Yayasan Hotma Sitompul yang didirikan sejak 2002. Lembaga ini didirikan untuk membantu mereka yang miskin, lemah, dan buta hukum untuk mendapatkan keadilan. Hotma pernah menjadi pengacara sejumlah klien ternama. Pada tahun 2009, Hotma Sitompul mendampingi Baim Wong untuk menangani kasus perdata yang dilakukan Astrid QQ Production. Dia juga pernah ditunjuk sebagai kuasa hukum Richard Mulyadi yang merupakan cucu konglomerat yang terjerat kasus kepemilikan kokain. Selain itu, Hotma juga sempat berhadapan dengan Hotman Paris di meja hijau. Sejumlah kasus besar yang pernah ia tangani sepanjang karirnya, diantaranya adalah kasus kematian aktivis HAM Munir Said Talib hingga kasus penggelapan pajak Gayus Tambunan. Menjelang Pilpres 2024, Hotma Sitompul tergabung dalam Tim Hukum Nasional atau THN Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hotma juga dikenal sebagai Ketua Dewan Penasehat Peradisai. Pemirsa, saat pengacara Hotma Sitompul masih berada di ruang jenazah RSCM Kencana Jakarta. Rencananya jenazah almarhum dimayamkan di Jalan Jakarta Selatan. Untuk mengetahui bagaimana situasi di RSCM, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Jakarta Elga Hikari Putra yang akan melaporkan secara langsung. Silakan rekan. Iya, selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang berada di depan ruang duka dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, tempat di mana jenazah dari pengacara Hotma Sitompul yang saat ini memang masih berada di ruang jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, di mana menurut informasi yang didapat dari sejumlah petugas begitu yang berada di ruang mahduka Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini, nantinya jenazah dari pengacara Hotma Sitompul akan dibawa ke rumah duka di kawasan Antasari, Jakarta Selatan pada pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Dan sejauh ini memang tidak terlihat adanya sejumlah pelayat begitu ataupun tokoh yang datang ke rumah duka atau ke ruang jenazah RSCM ini, karena dari pihak keluarga Hotma Sitompul sendiri tidak memberikan statement ataupun tidak ada pernyataan apapun, karena mereka memang sudah menyiapkan segalanya di rumah duka yang berada di Antasari, Jakarta Selatan. Hal itu saat ini hanya ada beberapa mungkin kerabat ataupun juga staf dari kantor hukum Hotma Sitompul yang terlihat di area ruang duka kamar jenazah dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini. Namun memang mereka sama sekali tidak ada sejauh ini ataupun belum ada yang memberikan statement terkait penyebab pasti dari meninggalnya Hotma Sitompul di ruang ICU Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang menurut informasi menghembuskan nafas pada pukul sekira 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dari ruang duka Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kembali ke studio. Baik, rekan Elga, terkait dengan Hotma Sitompul sendiri maksud kami sempat dirawat di ruang ICU RSCM Kencana Jakarta. Apakah ada informasi terkait kondisi Hotma sebelum ia menghembus napas terakhir? Mungkin apa sebenarnya yang diderita Hotma sendiri?
Ya, memang tadi ada penjelasan secara meskipun tidak resmi begitu ya dari pihak petugas di ruang jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Hotma Sitompul, dia katakan bahwa memang menghembuskan napas terakhir di ruang ICU karena mengalami komplikasi dan sempat melakukan cuci darah beberapa kali di rumah sakit ini. Namun belum ada juga pernyataan resmi dari pihak rumah sakit maupun dari pihak keluarga sejauh ini terkait penyebab pasti dari meninggalnya Hotma Sitompul ini. Baik, berarti belum diketahui juga eh, kapan pastinya Hotma ini dirawat secara intens di rumah sakit tersebut. Iya, memang belum ada pernyataan resmi karena pihak keluarga nantinya akan memberikan pernyataan secara resmi di rumah duka Hotma Sitompul sendiri di Antasari setelah nantinya jenazah dibawa dari ruang jenazah RSCM ini tibanya di rumah duka di Antasari, maka pihak keluarga akan memberikan pernyataan secara resmi begitu terkait kronologi mulai dari sakitnya Hotma Sitompul sampai ia menghembuskan nafas terakhir pada siang hari ini. Baik, terima kasih rekan Elga Hikari Putra atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pengacara kondang Hotma Sitompul meninggal dunia pada 16 April 2025. Dari informasi yang dihimpun, Hotma tutup usia pada pukul 11.15 waktu Indonesia Barat hari ini. Mengembuskan napas terakhir di ICU RSCM Kencana, Jakarta. Rencananya, jenazah Hotma akan dimayamkan di Jalan Antasari, Jakarta Selatan. Hotma Sitompul dikenal sebagai pengacara kondang di Indonesia. Dia merupakan saudara kandung dari Ruhut Sitompul. Pemilik nama lengkap Hotma Parapatuan Dani Sitompul ini lahir di Tanah Karo, Sumatera Utara pada 30 November 1956. Sepak terjang alumni Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tersebut diakui publik. Dia kerap kali menangani sejumlah kasus besar dan kontroversial. Sejak 1980, Hotma memilih untuk mendirikan kantor hukumnya sendiri, yakni Hotma Sitompul. Ia tercatat sebagai pendiri Yayasan LBH Mawar Saron. Yayasan tersebut termasuk bagian dari Yayasan Hotma Sitompul yang didirikan sejak 2002. Lembaga ini didirikan untuk membantu mereka yang miskin, lemah, dan buta hukum untuk mendapatkan keadilan. Hotma pernah menjadi pengacara sejumlah klien ternama. Pada tahun 2009, Hotma Sitompul mendampingi Baim Wong untuk menangani kasus perdata yang dilakukan Astrid QQ Production. Dia juga pernah ditunjuk sebagai kuasa hukum Richard Mulyadi yang merupakan cucu konglomerat yang terjerat kasus kepemilikan kokain. Selain itu, Hotma juga sempat berhadapan dengan Hotman Paris di meja hijau. Sejumlah kasus besar yang pernah ia tangani sepanjang karirnya, diantaranya adalah kasus kematian aktivis HAM Munir Said Talib hingga kasus penggelapan pajak Gayus Tambunan. Menjelang Pilpres 2024, Hotma Sitompul tergabung dalam Tim Hukum Nasional atau THN Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hotma juga dikenal sebagai Ketua Dewan Penasehat Peradisai. Pemirsa, saat pengacara Hotma Sitompul masih berada di ruang jenazah RSCM Kencana, Jakarta. Rencananya jenazah almarhum dimayamkan di Jalan
Jakarta Selatan. Untuk mengetahui bagaimana situasi di RSCM, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Jakarta Elga Hikari Putra yang akan melaporkan secara langsung. Silakan rekan. Iya, selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang berada di depan ruang duka dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, tempat di mana jenazah dari pengacara Hotma Sitompul yang saat ini memang masih berada di ruang jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, di mana menurut informasi yang didapat dari sejumlah petugas begitu yang berada di ruang mahduka Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini, nantinya jenazah dari pengacara Hotma Sitompul akan dibawa ke rumah duka di kawasan Antasari, Jakarta Selatan pada pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Dan sejauh ini memang tidak terlihat adanya sejumlah pelayat begitu ataupun tokoh yang datang ke rumah duka atau ke ruang jenazah RSCM ini, karena dari pihak keluarga Hotma Sitompul sendiri tidak memberikan statement ataupun tidak ada pernyataan apapun, karena mereka memang sudah menyiapkan segalanya di rumah duka yang berada di Antasari, Jakarta Selatan. Hal itu saat ini hanya ada beberapa mungkin kerabat ataupun juga staf dari kantor hukum Hotma Sitompul yang terlihat di area ruang duka kamar jenazah dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini. Namun memang mereka sama sekali tidak ada sejauh ini ataupun belum ada yang memberikan statement terkait penyebab pasti dari meninggalnya Hotma Sitompul di ruang ICU Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang menurut informasi menghembuskan nafas pada pukul sekira 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dari ruang duka Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kembali ke studio. Baik, rekan Elga, terkait dengan Hotma Sitompul sendiri maksud kami sempat dirawat di ruang ICU RSCM Kencana Jakarta. Apakah ada informasi terkait kondisi Hotma sebelum ia menghembus nafas terakhir? Mungkin apa sebenarnya yang diderita Hotma sendiri? Ya, memang tadi ada penjelasan secara meskipun tidak resmi begitu ya dari pihak petugas di ruang jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Hotma Sitompul dia katakan bahwa memang menghembuskan napas terakhir di ruang ICU karena mengalami komplikasi dan sempat melakukan cuci darah beberapa kali di rumah sakit ini. Namun belum ada juga pernyataan resmi dari pihak rumah sakit maupun dari pihak keluarga sejauh ini terkait penyebab pasti dari meninggalnya Hotma Sitompul ini. Baik, berarti belum diketahui juga kapan pastinya Hotma ini dirawat secara intens di rumah sakit tersebut. Iya, memang belum ada pernyataan resmi karena pihak keluarga nantinya akan memberikan pernyataan secara resmi di rumah duka Hotma Sitompul sendiri di Antasari setelah nantinya jenazah dibawa dari ruang jenazah RSCM ini tibanya di rumah duka di Antasari, maka pihak keluarga akan memberikan pernyataan secara resmi begitu terkait kronologi mulai dari sakitnya Hotma Sitompul sampai ia menghembuskan nafas terakhir pada siang hari ini. Baik, terima kasih rekan Elga Hikari Putra atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pengacara kondang Hotma Sitompul meninggal dunia pada 16 April 2025. Dari informasi yang dihimpun, Hotma tutup usia pada pukul 11.15 waktu Indonesia Barat hari ini. Mengembuskan napas terakhir di ICU RSCM Kencana Jakarta. Rencananya, jenazah Hotma akan dimayamkan di Jalan Antasari, Jakarta Selatan. Hotma Sitompul dikenal sebagai pengacara kondang di Indonesia. Dia merupakan saudara kandung dari Ruhut Sitompul. Pemilik nama lengkap Hotma Parapatuan Dani Sitompul ini lahir di Tanah Karo, Sumatera Utara pada 30 November 1956.
Sepak terjang alumni Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tersebut diakui publik. Dia kerap kali menangani sejumlah kasus besar dan kontroversial. Sejak 1980, Hotma memilih untuk mendirikan kantor hukumnya sendiri, yakni Hotma Tompul. Ia tercatat sebagai pendiri Yayasan LBH Mawar Saron. Yayasan tersebut termasuk bagian dari Yayasan Hotma Sitompul yang didirikan sejak 2002. Lembaga ini didirikan untuk membantu mereka yang miskin, lemah, dan buta hukum untuk mendapatkan keadilan. Hotma pernah menjadi pengacara sejumlah klien ternama. Pada tahun 2009, Hotma Sitompul mendampingi Baim Wong untuk menangani kasus perdata yang dilakukan Astrid QQ Production. Dia juga pernah ditunjuk sebagai kuasa hukum Richard Mulyadi yang merupakan cucu konglomerat yang terjerat kasus kepemilikan kokain. Selain itu, Hotma juga sempat berhadapan dengan Hotman Paris di meja hijau. Sejumlah kasus besar yang pernah ia tangani sepanjang karirnya, diantaranya adalah kasus kematian aktivis HAM Munir Said Talib hingga kasus penggelapan pajak Gayus Tambunan. Menjelang Pilpres 2024, Hotma Sitompul tergabung dalam Tim Hukum Nasional atau THN Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hotma juga dikenal sebagai Ketua Dewan Penasehat Peradisai. Pemirsa, saat pengacara Hotma Sitompul masih berada di ruang jenazah RSCM Kencana, Jakarta. Rencananya jenazah almarhum dimayamkan di Jalan Jakarta Selatan. Untuk mengetahui bagaimana situasi di RSCM, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Jakarta Elga Hikari Putra yang akan melaporkan secara langsung. Silakan rekan. Iya, selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang berada di depan ruang duka dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, tempat di mana jenazah dari pengacara Hotma Sitompul yang saat ini memang masih berada di ruang jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, di mana menurut informasi yang didapat dari sejumlah petugas begitu yang berada di ruang mahduka Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini, nantinya jenazah dari pengacara Hotma Sitompul akan dibawa ke rumah duka di kawasan Antasari, Jakarta Selatan pada pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Dan sejauh ini memang tidak terlihat adanya sejumlah pelayat begitu ataupun tokoh yang datang ke rumah duka atau ke ruang jenazah RSCM ini, karena dari pihak keluarga Hotma Sitompul sendiri tidak memberikan statement ataupun tidak ada pernyataan apapun, karena mereka memang sudah menyiapkan segalanya di rumah duka yang berada di Antasari, Jakarta Selatan. Hal itu saat ini hanya ada beberapa mungkin kerabat ataupun juga staf dari kantor hukum Hotma Sitompul yang terlihat di area ruang duka kamar jenazah dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini. Namun memang mereka sama sekali tidak ada sejauh ini ataupun belum ada yang memberikan statement terkait penyebab pasti dari meninggalnya Hotma Sitompul di ruang ICU Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang menurut informasi menghembuskan nafas pada pukul sekira 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dari ruang duka Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kembali ke studio. Baik, rekan Elga, terkait dengan Hotma Sitompul sendiri sudah, maksud kami, sempat dirawat di ruang ICU RSCM Kencana, Jakarta. Apakah ada informasi terkait kondisi Hotma sebelum ia menghembus napas terakhir? Mungkin apa sebenarnya yang diderita Hotma sendiri? Ya, memang tadi ada penjelasan secara meskipun tidak resmi begitu dari pihak petugas di ruang jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Hotma Sitompul dia katakan bahwa memang menghembuskan napas terakhir di ruang ICU karena mengalami komplikasi dan sempat melakukan cuci darah beberapa kali di rumah sakit ini. Namun belum ada juga pernyataan resmi dari pihak rumah sakit maupun dari pihak keluarga sejauh ini terkait penyebab pasti dari meninggalnya Hotma Sitompul ini. Baik, berarti belum diketahui juga kapan pastinya Hotma ini dirawat secara intens di rumah sakit tersebut. Iya, memang belum ada pernyataan resmi karena pihak keluarga nantinya akan memberikan pernyataan secara resmi di rumah duka Hotma Sitompul sendiri di Antasari setelah nantinya jenazah dibawa dari ruang jenazah RSCM ini tibanya di rumah duka di Antasari, maka pihak keluarga akan memberikan
pernyataan secara resmi begitu terkait kronologi mulai dari sakitnya Hotma Sitompul sampai ia menghembuskan nafas terakhir pada siang hari ini. Baik, terima kasih rekan Elga Hikari Putra atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Pengacara kondang Hotma Sitompul meninggal dunia pada 16 April 2025. Dari informasi yang dihimpun, Hotma tutup usia pada pukul 11.15 waktu Indonesia Barat hari ini. Mengembuskan napas terakhir di ICU RSCM Kencana, Jakarta. Rencananya, jenazah Hotma akan dimayamkan di Jalan Antasari, Jakarta Selatan. Hotma Sitompul dikenal sebagai pengacara kondang di Indonesia. Dia merupakan saudara kandung dari Ruhut Sitompul. Pemilik nama lengkap Hotma Parapatuan Dani Sitompul ini lahir di Tanah Karo, Sumatera Utara pada 30 November 1956. Sepak terjang alumni Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tersebut diakui publik. Dia kerap kali menangani sejumlah kasus besar dan kontroversial. Sejak 1980, Hotma memilih untuk mendirikan kantor hukumnya sendiri, yakni Hotma Sitompul. Ia tercatat sebagai pendiri Yayasan LBH Mawar Saron. Yayasan tersebut termasuk bagian dari Yayasan Hotma Sitompul yang didirikan sejak 2002. Lembaga ini didirikan untuk membantu mereka yang miskin, lemah, dan buta hukum untuk mendapatkan keadilan. Hotma pernah menjadi pengacara sejumlah klien ternama. Pada tahun 2009, Hotma Sitompul mendampingi Baim Wong untuk menangani kasus perdata yang dilakukan Astrid QQ Production. Dia juga pernah ditunjuk sebagai kuasa hukum Richard Mulyadi yang merupakan cucu konglomerat yang terjerat kasus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.